FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a little running like me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film,
Oke, di-share langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi di obrolan sepada bersama aku Tasa Putri hari ini. Dan kalau di hari Rabu kita biasanya itu dengan tema nilai-nilai keindonesiaan. Nah, di tengah laju kehidupan modern yang serba cepat gitu ya, fenomena perceraian semakin sering kita temui di masyarakat. Tidak hanya jadi urusan dua insan, jadi perceraian itu juga berdampak pada anak, pada keluarga besar, bahkan lingkungan sosial di sekitarnya. Tapi apakah semua masalah rumah tangga itu memang harus berakhir di pengadilan? Hari ini kita akan mencoba mencari solusi cerdas untuk mengatasi perceraian bukan hanya dari sisi hukum, tapi juga melalui kearifan lokal, warisan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa yang sudah terbukti menjaga harmoni sejak lama. Dan di studio sudah hadir seorang narasumber kita yang luar biasa ya. Kita sapa dulu, selamat pagi untuk Bapak Sudire. Beliau adalah seorang dosen hukum yang juga mendalami aspek sosial budaya dalam praktik hukum. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi pendengar Pro 2 RRI. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, oke. Jadi pagi ini kita bakal membahas terkait dengan solusi cerdas mengatasi perceraian ya melalui kearifan lokal seperti itu. Nah, kalau dari Pak Sudire sendiri, kira-kira bisa diceritakan bagaimana tren perceraian di Indonesia saat ini, khususnya di Kabupaten Buleleng? Baik, terima kasih Mbak. Kalau kita berbicara terkait dengan perceraian gitu, perceraian itu kan kalau kita lihat dari perspektif hukumnya, itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu, manusia. Maka kita akan berbicara terkait dengan sebelum ada perceraian pasti ada sebuah perbuatan. Sama dengan kehidupan, tidak ada kematian jika tidak ada lahir kan gitu kan. Nah, maka kemudian kita akan melihat dari konsep perkawinan dulu. Artinya kan kalau tidak ada kawin maka tidak akan muncul sebuah perceraian gitu kan. Nah, apa yang dimaksud dengan perkawinan kan gitu kan. Nah, perkawinan di sini adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang perempuan gitu, karena agak sensitif menyebut wanitanya walaupun di dalam bahasa Indo wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga gitu, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Itu adalah definisi dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 gitu. Nah, kemudian tidak terlepas dari situ gitu, karena kita adalah menganut sistem administrasi gitu kan. Dan setelah perkawinan itu, maka bagaimana cara melakukan perkawinan itu agar sah di mata hukum dan mata di adat. Nah, kenapa adat langsung menukik ke situ? Karena di dalam pengertian tadi bahwa perkawinan itu gitu dilakukan secara ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di sini akan berbicara terkait dengan kepercayaan masing-masing itu. Perkawinan sah gitu selanjutnya. Perkawinan sah perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan secara kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan di catatan sipil. Ini kan ada dua hal di sini kan. Yang pertama adalah dilakukan secara kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berarti kalau kita berbicara di Hindu, kearifan lokalnya adalah terkait dengan sistem bagaimana sahnya sebuah perkawinan itu di dalam perspektif agama Hindu, yaitu dengan dasar adat Bali kan gitu. Nah, setelah prosesi itu selesai, maka kemudian baru akan dicatatkan di catatan sipil. Berarti ada dua langkah yang harus dilakukan, baru dikatakan sah perkawinan itu. Nah, setelah ada perkawinan itu, baru akan kemudian ada seperti Mbak tadi bilang itu, bahwa di situ akan ditemukan yang namanya cerai kan gitu kan. Hidup dulu terakhir baru mati kan gitu. Nah, perceraian di sini kenapa harus sekarang stigma masyarakat atau masyarakat berpikir kenapa cerai itu harus berpikir kalau cerai itu
harus di pengadilan. Iya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kenapa harus di pengadilan? Karena poin tadi itu, sahnya perkawinan itu secara kepercayaan dan agamanya masing-masing dan dicatatkan dicatatkan di catatan sipil. Nah, akibat output dari catatan sipil itu adalah sebuah dokumen akte gitu. Untuk mematikan akte itu, menggugurkan akte kawin itu dan kemudian muncul akte perkawinan, ya harus dicatatkan kembali bahwa saya memang resmi sudah cerai berdasarkan putusan pengadilan. Gitu. Nah, jika kita lihat dengan fenomena tersebut, lingkaran perjalanan tersebut, kalau kita melihat bahwa sesuai dengan tema pagi ini, solusi cerdas mengatasi perceraian dalam perspektif kearifan lokal. Kita dapat lihat di situ bahwa kita akan memetik dua hal, kepercayaan dan agamanya masing-masing dan hukum negara kita, hukum positif. Tadi disebutkan oleh Mbak bahwa ada beberapa bagaimana tren perceraian di Bali khususnya di Buleleng ya. Betul. Nah, kalau saya melihat spesifikasi angka itu belum artinya kalau detail menurut A, menurut B gitu kan. Minimal kayak di pemerintahan ada penduduk miskin ekstrim di Buleleng ini berdasarkan data BPS sekian. Tetapi kalau ini kan butuh penelitian. Tetapi saya baca atau lihat di beberapa media atau lain sebagainya, tren perceraiannya ini bisa dikatakan meningkat dari tahun ke tahun gitu loh. Nah, kenapa demikian? Ya itu mungkin masing-masing itu mempunyai faktor tersendiri untuk berpisah kan gitu kan. Tetapi secara general itu bisa diklasifikasikan mungkin pertama karena perekonomian, kedua karena ketidakcocokan pemikiran dan lain sebagainya gitu. Itu trennya itu kalau bisa dibilang itu meningkat. Coba saja nanti kemudian kalau ada beberapa yang ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan hal itu bisa mengakses datanya di pengadilan negeri gitu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kearifan lokal ini, Mbak? Gitu loh. Kearifan lokal ini bahwa kita di Bali mempunyai sebuah ageman yang sangat adiluhung. Nah, itu juga sudah diberlakukan turun-temurun dari dulu gitu. Bahwa di Bali itu tidak hanya menganut sistem hukum positif, yaitu undang-undang yang berlaku untuk mengatur sebuah perbuatan yang berlaku di Indonesia, juga ada terdapat hukum adat Bali yang namanya adalah awig-awig. Nah, itulah menjadi sebuah filosofi untuk berkegiatan di Bali. Karena kalau saya lihat filosofi daripada awig itu, hukum adat Bali itu adalah Trihita Karana itu tersebut, baik parayangan, pawongan dan palemahan. Nah, dari sisi perkawinan di mana kita bisa lihat seperti itu gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi yang melakukan sebuah perbuatan perkawinan, pawongannya itu, maka kita akan lihat dia itu adalah orangnya gitu. Maka kalau dalam hukum adat Bali, kalau di dalam perspektif adat Bali, kearifan lokalnya, perkawinan itu tidak hanya menyatukan dua insan, laki dan perempuan saja. Istilah nganten di Bali, kan nganten istilahnya di Bali. Nah, nganten itu tidak hanya mengantenkan ikatan suami istri saja, tetapi di sini ada hal yang lain yang perlu diperhatikan. Ngantenang seseorang, ngantenang keluarga, antar keluarga, ngantenang banjar, ngantenang desa adat. Ini berkaitan. Kenapa seperti itu gitu? Karena sahnya perkawinan menurut agama Hindu itu kan harus ada triupa saksinya, manusia saksi, dewa saksi dan buddha saksi. Bisa diibaratkan bahwa manusia saksi ini adalah perwakilan dari orang tua, dari banjar, dari dinas dan dari adat situ. Maka di situ akan memiliki peran bahwa pada saat mempelai laki-laki datang mengesahkan ke pihak perempuannya secara kepercayaan dan agamanya sesuai adatnya, itu kan mereka semua ada untuk menyaksikan keabsahannya. Nah, bagaimana dengan perayangannya, Mbak? Sebelum kita akan berbicara terkait dengan bagaimana sih solusi kearifan. Nah, kita bagaimana dengan perayangannya terkait dengan spiritualnya. Nah, tidak berhenti di situ, maka perkawinan itu juga ada sebuah upakara yang dilakukan, seremonialnya itu kayak gimana gitu.
Nah, pada saat itu dibuatkan seremonial upacara di rumah, dibuatkan seremonial di mempelai perempuan, ada istilah mapiuning, bahwa nguningang si perempuan ini akan kawin ke desa A dan lain sebagainya. Dan itu kan ada sebuah profesi keterlibatan unsur dari filosofi itu, yaitu perayangan gitu. Nah, untuk palemahannya ini ada ikatan sosiologisnya gitu. Nah, sosialnya itu bagaimana gitu. Akhirnya dengan perkawinan ini, nganten ini, maka ada sebuah kedekatan sosiologis antara pawongan di Banjar A atau desa adat A dengan desa adat B. Itu sosiologisnya gitu loh. Nah, kemudian barulah terjadi sebuah yang namanya perkawinan menurut agama kepercayaan agama Hindu, yaitu berdasarkan adat tersebut gitu. Nah, bagaimana sekarang kemudian fenomena yang ada kan gitu kan? Saya lihat bahwa kalau saya contoh, mudah-mudahan enggak Mbak ya gitu lah, saya dengan istri saya kan gitu kan, kemudian saya terjadi sebuah ketidakcocokan, baik itu pemikiran, ekonomi, dan alasan yang lain sebagainya gitu. Maka kami bersepakat untuk bercerai. Nah, karena kita tahu bahwa cerai itu harus sah di pengadilan tanpa berpikir terkait dengan konsepsi adat itu gitu. Maka kemudian saya datang ke seorang pengacara gitu. Saya meminta advice hukumnya untuk mendampingi saya dalam mengajukan permohonan gugatan di pengadilan gitu loh. Nah, artinya bahwa kalau saya melihat bahwa kecenderungan bahwa hanya sahnya perkawinan itu diselesaikan dengan satu bagian saja yang saya lihat gitu. Dicatatkan di catatan sipil, kemudian untuk menggugurnya harus ada akte perceraian berdasarkan putusan pengadilan. Kan di situ saja dilihat. Nah, bagaimana peran kearifan lokal yang ada di depan ini sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing, yaitu yang notabene adalah awi-awi gitu. Disinilah kadang-kadang ada sebuah terputus terkait dengan hal itu. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat nganten atau kawin gitu, kedua mempelai ini dengan sungguh-sungguh mereka untuk meminta fasilitasi oleh adat tersebut. Kan gitu. Artinya kita memberitahu jero bendese atau sebutan lainnya kelian desa dan perbekal, kelian banjar dinas dan lain sebagainya, bahwa kita akan melangsungkan sebuah perkawinan gitu. Tetapi berbanding terbalik ketika perceraian itu dilakukan, tidak ada satupun pemberitahuan kepada mereka. Saya tidak menjustifikasi ya, tetapi mungkin ada beberapa desa adat yang sudah melakukan hal terkait dengan hal itu. Pokoknya saya akan cerai, saya datang ke jero bendese, saya dengan istri begini karena tidak cocokan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jika dilakukan seperti itu, saya yakin maka solusinya mungkin akan ada di situ. Nah, kalau kita lihat di adat tersebut dalam awi-awi itu kan ketiga-tiganya itu lengkap. Ada bage perayangan, ada bage pawongan, ada bage palemahan. Nah, kalau bage perayangan ini pasti akan diisi oleh rohaniawan, mangku dan sebutan lainnya. Nah, disinilah sebenarnya solusinya saya katakan peran dari desa adat itu di situ, kan gitu. Apakah nanti bendesa adatnya itu meminta kepada bage perayangan atau salah satu unsur jero mangkunya atau siapa untuk memberikan siraman rohani kepada yang akan mau berpikir cerai ini gitu loh, dengan mempertimbangkan aspek-aspek kerohaniannya menurut keagamaan dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan desa adat ini gitu. Maka kalau kita melihat dalam perspektif, kalau tidak salah sependek pengetahuan saya terkait dengan awi-gawi gitu, maka kemudian di dalam awi-gawi gitu kan sama dengan undang-undang gitu, ada batang tubuhnya. Nah, kalau tidak salah dalam awi-gawi gitu juga tidak lepas dari konteks tiga hal tadi itu, filosofis itu, bage perayangan, pawongan dan palemahan. Pawongannya bagaimana mengatur terkait dengan perkawinannya,
semestinya di pawongannya itu juga mengatur terkait dengan perceraiannya. Walaupun ada beberapa mungkin awik-awik sudah mengatur terkait itu. Nah, kalau undang-undang itu kan bersifat umum. Begitu juga awik-awik, dia sifatnya umum, tidak teknis detail sekali gitu loh. Nah, bagaimana untuk mendetailkan itu? Maka kemudian desa adat itu, kearifan lokal itu membuat terkait dengan perarem penerjemahan dari awik-awik itu, yaitu perarem terkait dengan tata cara perceraian tersebut. Nah, kearifan lokal akan tergali di sini bagaimana sesuai dengan adat istiadat mereka, karena kita percaya awik-awik desa adat A dengan awik-awik desa adat B walaupun ini berdekatan, mereka berbeda pengaturannya. Sosio-legalnya itu beda. Nah, antara apalagi B dengan C, D dan D, maka kemudian dia akan mengatur tersendiri terkait dengan orangnya, pawongannya sendiri. Itu sesuai dengan kesepakatan dari kerama desa adat tersebut. Nah, kemudian yang mendukung kearifan lokalnya itu lagi, Mbak, dengan sekarang bahwa struktur kepengurusan di desa adat itu ada sabe desa, ada kerte desa, ada perjuru desa. Kerte desa ini kan diibaratkan sebuah peradilan. Nah, ada sebelum masuk ke pengadilan, apakah bisa dimediasi di situ nggak melalui desa adatnya atau dan lain sebagainya gitu. Kan artinya ada sebuah konsep peralihan di sini gitu. Maka kemudian kembali ke awal, sahnya sebuah perkawinan gitu sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan di catatan sipil gitu. Nah, disinilah bahwa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing atau adatnya masing-masing, kemudian sebelum kita cerai datang ke pengadilan minimal matur nuwun lah, penemoran sama dengan bendesa adatnya atau lainnya, bagaimana solusi terbaik. Karena kita akan melihat begini, Mbak, kalau perceraian, Mbak, ya, dampaknya itu bukan serta-merta kepada orang yang melakukan perceraian itu. Dampak yang paling parah itu adalah terhadap anak mereka gitu. Kadang-kadang kan anak di bawah umur itu dijadikan rebutan hak asuh. Nah, anak di bawah umur dia menanyakan masih butuh sekali seorang figur orang tua, mereka tidak ada. Nah, kemudian walaupun itu dibilang jelek, enggak itu. Ini kita melihat dari perspektif perlindungan anaknya seperti itu. Perceraian itu yang menjadi korban bukan siapa. Yang menjadi korban adalah anak, Mbak. Maka kemudian mudah-mudahan nanti segera kearifan lokal itu mari kita gali bersama melalui sebuah perangkat yang sudah ada dari dulu secara turun-menurun, yaitu namanya awik-awik. Bagaimana kita untuk mendefinisikan atau membedah atau menguraikan alur dan tata cara sesuai dengan pakem kita di masing-masing desa adat itu sendiri. Mungkin itu dulu. Oke, menarik sekali teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen bertanya langsung bisa di WhatsApp ya di 081 139 91054 untuk obrolan pada hari ini bersama Bapak Sudire, seorang dosen hukum di Universitas Panji Sakti Singaraja. Terima kasih untuk kamu yang sudah kirim WhatsApp. Nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan,
Mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini?
Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Baik, terima kasih teman Pro 2, kamu masih mendengarkan obrolan sepada. Hari ini masih bersama Kuita Saputri dan juga ada Bapak Sudire. Ini dosen hukum ya di Universitas Panji Sakti Singaraja. Kita masih membahas terkait dengan perceraian di kearifan lokal. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu lebih jauh terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan menyelesaikan konflik rumah tangga melalui jalur hukum formal dibandingkan dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, itu kira-kira seperti apa? Artinya begini, jika kita melihat untuk membandingkan itu tidak bisa dibandingkan. Karena di Bali ini kita menganut dua sistem, sistem hukum positif dan sistem hukum adat, gitu. Mereka kedua-duanya ini memiliki sebuah peran masing-masing. Gitu. Nah, jika kemudian hal ini dipadukan, disinergikan menjadi satu, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kemudian, kalau istilah hukumnya itu, ke pengadilan itu, melalui hukum positif itu adalah ultimatum remedium. Itu adalah jalan terakhir. Nah, jika kemudian yang menjadi garda terdepan dalam hal perceraian ini sesuai dengan bagaimana mencegah kearifan lokal ini, garda terdepannya adalah adat itu tersendiri. Dari adat dimulai bagaimana berproses untuk memediasi. Salah satu contohnya adalah bagaimana mereka diberikan sebuah siraman rohani oleh bage perayangan tersebut, gitu, dan lain sebagainya, dan dimediasi melalui kertedesinya dan lain sebagainya. Jika mentok itu tidak berhasil terkait dengan hal itu, maka kemudian baru akan ke hukum positifnya ultimatum remedium, gitu. Bahwa untuk mengesahkan sebuah perceraian itu harus ada di tingkat sana. Nah, dalam kertedesi ini sebenarnya mereka akan memakai sebuah panduan seperti saya bilang tadi, penerjemahan teknis terkait awik-awik itu melalui para Arab. Gitu. Di situ ada sebuah panduan mereka untuk melakukan sebuah kegiatan mediasi tersebut, gitu. Karena mengingat bahwa kalau kita melihat dampak dari perceraian itu, bukan semata-mata saya bilang bahwa orang yang melakoni perceraiannya itu, tetapi dampaknya itu sangat luas. Dampak sosiologisnya terutama terhadap anak, terhadap hubungan orang tua, pewarangan itu istilahnya, pewarangan desanya, pewarangan dan lain sebagainya. Nah, kalau menimbang mana yang lebih, enggak ada. Kedudukan mereka sama sebenarnya, karena kedudukan hukum adat itu memiliki tupoksi sendiri-sendiri masing-masing dengan tujuannya masing-masing. Hukum positif juga mengatur terkait dengan hal ini. Karena ini barengan. Karena kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu, dasarnya itu kalau dibilang merit system. Hukum adat diakomodir di situ, hukum positifnya diakomodir. Mas, salah satu contohnya adalah itu definisi dari perkawinan. Pria dan perempuan melakukan menjalin perkawinan, membangun rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka di garis bawahi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah merujuk ke hukum adatnya. Kemudian mengesahkan perkawinan. Sahnya perkawinan apabila dilakukan dengan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan, berarti kepercayaan masing-masing di situ juga adatnya. Maka kemudian di perceraiannya itu semestinya siogianya
itu harus diakomodir juga terkait dengan hal itu. Maka kedudukannya sama, Mbak. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal solusi cerdas yang bisa ditawarkan kepada pasangan yang sedang mengalami konflik rumah tangga, mungkin supaya tidak langsung mengambil keputusan bercerai. Ya, kalau solusinya adalah bagaimana? Karena ini adalah kalau urusan rumah tangga itu kan sangat privat sekali ya. Nah, solusinya adalah bagaimana kita, kalau istilah Balinya di kepercayaan kita adalah bagaimana kita mulat sariri, dalam artian introspeksi diri gitu. Maka kalau kita berbicara terkait dengan sistem kekeluargaan yang ada di Bali ini, ada keluarga kecil adalah kita, ada keluarga orang tua, ada keluarga dadia atau penajan, ada keluarga desa adat. Di situ ada yang menjadi penua kita gitu. Nah, solusinya adalah kita berpikir dari tingkat bawah dulu, mikro dulu, kita sendiri dengan pasangan, kemudian baru menanjak ke makro yang lebih besar. Maka kemudian terakhir ujungnya adalah diminta pertimbangan lah, atau bagaimana dari tetua adat kita yang ada di desa adat kita. Mungkin itu. Oke, kita langsung ke pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk di 0811399154. Ini ada Raka yang ikut bertanya, Pak Sudire, kalau misalnya pasangan muda baru menikah 1 hingga 2 tahun dan sudah sering cekcok, lebih baik langsung pisah atau coba tetap bertahan? Gimana caranya tahu kalau ini masih bisa diselamatkan atau enggak? Oh, nah di sini nak, kalau biasanya perkawinan umurnya dini seperti ini ya, mungkin ada orang tua yang sudah berpengalaman. Kebetulan kita juga, saya sendiri sudah melakukan perkawinan itu. Memang umur ego sektoralnya itu munculnya di situ, di di usia perkawinan 1 tahun dan 1 sampai 2 tahun. Saya sama istri sampai 5 tahun loh beradaptasi gitu dong. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa di sini itu tidak ada, kalau saya mempunyai konsep adalah tidak ada hal yang tidak mungkin. Kalau kita percekcokan itu kan permasalahan, Mbak. Itu permasalahan. Maka kemudian kita akan mencari sebuah rumus bagaimana permasalahan itu. Kita ibaratkan begini, Mbak. Ini otomatis juga sama Mbak ya. Dengan kalau bisa dipakai ya pakai, kalau enggak ya enggak. Nah, saya percaya bahwa permasalahannya itu adalah ibarat rumah, Mbak. Maka di setiap rumah itu ada sebuah pintu. Apa fungsi pintu itu? Pintu itu adalah untuk masuk dan untuk keluar. Jika masalah itu bisa masuk kepada diri kita, maka yakin masalah itu akan bisa keluar. Bahwa permasalahannya itu ibaratkan kita adalah sebuah rumah. Nah, apakah ini harus dipertahankan atau tidak? Tergantung ini pendekatan dari sosial masing-masing. Jika 1-2 tahun ini mereka masih merasa bahwa saya tetap pada ego, tidak bisa mulat sarir, kembali ke perspektif, ke solusi saya tadi itu terkait dengan kearifan lokal tersebut, Mbak. Nah, minta solusi kepada masing-masing orang tua. Jangan orang tua salah satu saja, Mbak. Baru begitu orang tua si laki saja atau enggak gitu. Artinya masing-masing orang tua, kedua orang tua itu kita harus libatkan terkait dengan hal itu. Dan orang tua pun tidak boleh terlalu masuk ke ranah privat anaknya, karena kamar privat ini sudah berbeda, Mbak. Kalau kita berkeluarga, ranah privatnya ini udah berbeda, udah ada sekat kamarnya nih gitu loh. Kita tidak terlalu bisa masuk, cuma menasehati dan mengasih saran gitu loh. Nah, kemudian tidak, baru kita akan solusi berjenjang seperti saya bilang tadi gitu. Mungkin itu yang bisa tawarkan, Pak. Oke. Kemudian ada Intan di kawasan Tabanan yang mendengarkan hari ini bertanya, apakah kearifan lokal seperti mediasi keluarga itu masih cocok dipakai untuk pasangan muda yang mindsetnya udah modern seperti sekarang? Kadang justru malu untuk cerita ke keluarga besar. Oh, apa masih cocok? Masih cocok. Kalau kita berpikir secara perspektif masih cocok dan tidak cocoknya, kita akan berpikir begini, Bu. Kita akan berpikir bahwa kearifan lokal yang ada di Bali itu, yang namanya awik-awik, dia sudah berjalan dari beberapa dekade mereka lalui. Beberapa tren, mungkin belum ada gen
sampai sekarang genset dari 1.0, 2.0, mungkin sebelum 0 itu sudah berlaku gitu loh. Maka kearifan lokal itu kapanpun gitu. Selama masyarakat Bali ini ada, maka kearifan lokal itu masih cocok dan relevan gitu. Cuma kemudian bagaimana kearifan lokal itu beradaptasi terhadap sesuai dengan perkembangan zaman. Kearifan lokal itu harus dinamis. Yang poin mana bisa dinamis dan poin mana yang tidak bisa dinamis. Salah satu contoh kenapa saya bilang begitu. Kalau yang mengatur terkait dengan parayangan ketuhanan itu tidak boleh dinamis. Itu inti gitu loh. Itu tidak boleh dirubah dan lain sebagainya. Tetapi menyangkut pawongan dan palemahan ini boleh dinamis. Tetapi tidak keluar dari pakemnya. Nah, masalah cocok atau tidak cocok karena perkembangan saya cocok sekali. Apalagi sekarang hukum positif ke depan ini lebih mengakomodir dan sudah mengakomodir terkait dengan hukum adat itu sendiri. Salah satu contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun Provinsi Bali, hukum Provinsi Bali, di situ jelas mengakomodir hukum adat Bali. KUHP terbaru mengakomodir hukum adat dan lain sebagainya. Maka kedepannya ini kalau dibilang cocok akan lebih cocok lagi ke depan, akan dikembalikan kepada perspektif adat itu sendiri gitu. Seperti itu. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, Mbak, karena ada sebuah proses malu bertanya akan sesat di jalan gitu. Jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan sesuatu daripada kita terlambat gitu. Lebih baik mencegah daripada menindak gitu. Mungkin itu yang menjadi jawabannya jawaban untuk pendapat si saya gitu. Intan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Yogi yang bertanya, kalau misalnya salah satu pihak sudah tidak mau usaha untuk memperbaiki hubungan tetapi orang tua tetap maksa untuk bertahan demi anak ya, demi nama baik, kira-kira solusinya gimana? Di kearifan lokal ini apakah ada ruang untuk bicara soal kesehatan mental? Ya. Nah, kalau Yogi ya terkait dengan itu tidak bisa, tetapi orang tua bersikukuh untuk memaksa bertahan, itu tidak bisa. Orang seperti saya bilang tadi, orang tua itu memiliki kamar tersendiri dengan kamar si anaknya ini yang sudah melakukan perkawinan. Dia memiliki sebuah keputusan bagaimana ke depan untuk menjalani rumah tangganya mereka gitu. Cuma orang tuanya ini positioningnya adalah bagaimana dia memberikan sebuah nasihat saja, Mbak. Memberikan nasihat dan lain sebagainya. Istilahnya seperti ini. Oh, okelah. Karena bapak atau ibu tidak bisa memberikan sebuah nasihat dan tidak mempan juga terhadap kalian. Karena di desa ini ada penua adat atau orang yang dituakan. Gitu. Boleh kita meminta saran kepada mereka terkait dengan hal itu. Dan kemudian kalau sudah diatur dalam peraram itu, maka kemudian masyarakat adat itu harus tunduk terhadap peraram itu, gitu loh. Karena kalau peraram tidak dijalankan sama dengan regulasi aturan adat tidak jalankan, di situ ada sanksi juga terkait dengan hal itu sebenarnya terkait dengan hal itu. Nah kemudian seperti berjenjang tadi tidak bisa diselesaikan, ya udah demi kebaikan mereka bersama atau kebaikan mereka berdua, kalau tidak bisa dilakukan pencegahan atau mempertahankan rumah tangga, ya apa boleh buat. Artinya kan kita menawarkan sebuah alternatif kemudian yang tidak biasa menjadi biasa. Gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Citra. Selamat pagi Pak Sudire, kalau kami anak muda pengen belajar tentang penyelesaian konflik ala budaya lokal, tempat atau mungkin komunitas mana yang bisa dikunjungi? Ada nggak sih pelatihan atau mungkin forum-forum yang bisa diikuti? Oh, ini ada, Mbak. Artinya begini, kalau forum-forum terkait dengan hal itu, pelatihan, kalau ingin informasi yang lebih bagus ya, gitu, terkait dengan bagaimana itu ada namanya Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali namanya, Asosiasi Perempuan Indonesia. Di situ dia lebih cermat dan lebih terstruktur. Jika kemudian ada seorang pemuda-pemudi Banjar STT yang memerlukan sebuah pemahaman tersebut terkait dengan kearifan lokal untuk mencegah ini, kita undang aja LBH APIK Bali itu datang ke Banjar untuk memberikan sosialisasi. Mereka mau gitu. Karena beberapa kali juga di Buleleng ini pilot projectnya ada beberapa juga. Salah satu project
proyek pilotnya itu ada di desa saya dari tahun 2017 dan sampai sekarang masih ada pendampingan di desa saya, di desa, dan ada beberapa desa di Buleleng ini yang menjadi pilot proyeknya mereka gitu. Nah, jika kemudian ada ini ingin mengetahui terkait dengan hal itu, bisa saja ke LBHP Bali, search di internet LBHP Bali, itu ada di Denpasar. Kalau bisa nomor kontaknya juga ada. Nah, saya tidak promosi di sini ya, karena saya waktu dulu itu berangkatnya dari situ juga gitu, dari LBH Lembaga Bantuan Hukum waktu mahasiswa, saya berprosesnya di situ gitu. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, tadi lupa menjawab terkait dengan kesehatan mental. Nah, kalau untuk memperhatikan kesehatan mental di sini kan kita akan berpikir sangat khusus sekali ya. Nah, kemudian untuk kesehatan mental ini semestinya pemerintah harus hadir terkait dengan hal itu, Mbak. Gitu. Selain adat yang memfasilitasi, kalau di adat itu tidak ada formulasi, dokter ini nggak ada. Tetapi kalau kesehatan mental itu psikologi, psikiater dan sebagainya, itu semestinya pemerintah hadir untuk hal itu. Bagaimana untuk membuka ruang layanan untuk mengakses itu. Nah, salah satunya adalah kemudian terakhir, bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan sebuah edukasi pranikah itu gitu. Karena di dalam bahasa undang-undang tidak ada nikah, yang ada kawin gitu. Bagaimana edukasi pranikah itu, kesiapan mentalnya lah, kesiapan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi mereka. Undang-Undang 7 2017 syaratnya untuk kawin umurnya itu kan sudah dirubah sekarang lebih besar. Dulu 16-19, sekarang 19-19. Tapi fenomenanya terus saja terjadi terkait dengan pernikahan di bawah umur itu. Nah, kembali ke kesehatan mental tadi, karena ini berbasis dengan kesehatan, ya mudah-mudahanlah didengar oleh pemerintah untuk memfasilitasi terkait dengan hal itu. Kan juga pemberdayaan masyarakat tidak dilihat dari betapa suksesnya mereka mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan itu entas juga dari mental yang sehat. Mungkin itu. Baik, yang terakhir mungkin bagaimana kira-kira harapan dari Pak Sudiro sendiri terhadap masa depan integrasi antara hukum nasional dan nilai-nilai lokal dalam menyelesaikan masalah sosial seperti perceraian ini? Artinya integrasinya adalah tetap berintegrasi berpedoman bahwa di Bali ini kita menganut dua sistem hukum. Yang pertama adalah sistem hukum positif, yang kedua adalah sistem hukum adat Bali. Nah, kemudian salah satu perbuatan yang diatur yang menjadi perbincangan kita adalah perceraian, maka itu adalah perkawinan. Kita akan mengacu terkait dengan hal itu, Mbak. Jika kemudian integrasinya di hukum positif sudah berkembang, maka integrasi di di hukum adat itu, awik-awik itu juga harus berkembang. Jangan hanya mengatur terkait dengan proses perkawinannya saja, tetapi bagaimana juga proses perceraiannya di dalam hal itu. Jika di awik-awik itu tidak diatur, maka di paletnya itu kemudian terjemahannya itu bisa dibuatkan praharam sesuai dengan tata cara pembentukan praharam di masing-masing desa adat itu dan disetujui oleh Krama gitu loh. Artinya saya pikir bahwa terintegrasinya ini berangkat dari desa adat ini bertugas untuk preventifnya, pencegahannya, hukum positifnya ini bertugas untuk eksekusinya, gitu loh. Maka skemanya ini akan berjalan beriringan. Jika preventifnya berjalan, maka eksekusinya akan terhenti, tidak. Kalau preventifnya tidak berhasil, maka eksekusinya yang akan berjalan, hukum positifnya. Mungkin itulah yang saya sebut integrasinya, menurut saya. Oke, wah ternyata teman Pro 2 ya, di balik hiruk-pikuk masalah rumah tangga yang kadang bikin frustasi, kita masih punya jalan damai yang penuh kearifan. Nah, kearifan lokal itu bukan sekedar tradisi lama, tapi cermin dari nilai-nilai luhur bangsa kita, mulai dari musyawarah, kemudian ada gotong royong, sampai rasa malu dan hormat pada sesama. Oke, mungkin yang terakhir yang ingin Pak Sudiro sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau lagi nonton hari ini. Mungkin begini. Kita akan berbicara bahwa jangan kita melihat kondisi sekarang ini dengan era kekinian atau era modern. Akan tetapi ada sebuah nilai filosofis yang sangat adiluhung yang kita miliki, yaitu adat Bali itu yang berdasarkan awik-awik yang menjadi patokan kita. Karena awik-awik itu bersifat, kalau saya bilang adalah humanis religius. Humanisnya ada, religiusnya
ada gitu. Nah, dari situ jangan tinggalkan hal itu. Karena kalau kita melihat dekadenya itu kearifan lokal itu tidak akan termakan oleh zaman. Dia akan selalu ada sepanjang zaman. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sudiro ya atas waktunya hari ini untuk insight-nya yang begitu kaya. Terima kasih juga untuk kamu yang semua ya yang sudah dengerin hari ini, yang sudah ikut sharing juga. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi bahan renungan untuk kita semua. Dan kita bakal ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist.